Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala isyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kesempatan, kenikmatan, kesejahteraan yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam bagi junjungan kita Rasulullah SAW, sahabat-sahabatnya, keluarganya, dan kita semua. Pada awalnya saya bertanya-tanya, kenapa Rasulullah sangat mementingkan dan mengingatkan pada kita semua tentang waktu senggang dan saat sehat yang disebutkan di hadis ini. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Hadis riwayat Bukhari 6412. Dan juga di hadis ini, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, hidupmu sebelum datang matimu. Riwayat Al-Hakim yang disahihkan oleh Albani. Muslimin dan muslimat, begitu pentingnya Rasulullah mengingatkan kita tentang waktu senggang. Apa sih waktu senggang? Dan kenapa bisa dipermasalahkan oleh Rasulullah? Apa bahaya-bahayanya? Lalu bagaimana cara mengatasinya agar kita tidak tertipu oleh adanya waktu senggang tadi? Saya mengalami beberapa kasus. Dari kasus inilah saya belajar tentang waktu senggang ini. Oh, inilah mungkin yang disebut Rasulullah. Kenapa kita jangan sampai tertipu? Kejadian pertama, ibu-ibu membawa anaknya karena kecanduan main game. Beliau khawatir sekali. Kedua, bapak dan ibu seorang pejabat di daerah membawa anaknya ke pondok karena kena narkoba. Saya bilang, di pondok ini tidak bisa mengobati orang kena narkoba. Orang tuanya bilang bahwa anaknya ini sudah sembuh, minta dikuatkan saja imannya agar tidak kembali ke habitat yang dulu. Kedua masalah tersebut timbul karena anak-anak itu mencari kesibukan untuk mengisi waktu senggangnya. Banyak sekali kejadian-kejadian seperti begini di pondok yang menyadarkan saya emang betul-betul waktu senggang itu harus dikelola supaya tidak merugi, supaya tidak tertipu, diisi dengan hal-hal yang maksiat, dengan hal-hal yang justru mengurangi pahala-pahala kita di waktu utamanya. Bahwa waktu senggang itu bisa menipu, padahal bukan waktu bebas. Kita bisa melakukan apa saja, termasuk maksiat, judi, narkoba, minum minuman keras, kebut-kebutan di jalan, dan lain-lain. Atau tidak melakukan apa-apa sama sekali, sehingga waktu yang diberikan Allah itu terbuang sia-sia. Padahal waktu itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala sebagai modal kita untuk melakukan kebaikan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Waktu senggang itu adalah waktu 24 jam sehari yang diberikan Allah itu setelah kita kurangi dengan aktivitas utama seperti bekerja, belajar, usaha, waktu istirahat tidur, waktu makan, waktu ibadah, waktu bersama keluarga, dan lain-lain. Sehingga tinggal sisa waktu senggang kita dalam sehari kira-kira 2-4 jam. Kalau hari Sabtu, Minggu lebih banyak karena libur bekerja. Nah, itulah yang harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Mau diisi apa? Jangan sampai kita tertipu sehingga mengurangi pahala-pahala di waktu ibadah kita. Lalu mau diisi oleh apa waktu senggang itu? Pertama, bisa diisi yang bermanfaat seperti mengaji,
olahraga, baca buku, bersih-bersih rumah, dan lain-lain. Yang bermanfaat untuk diri kita maupun bermanfaat keluarga kita dan orang lain. Atau kegiatan-kegiatan sosial, ibadah di masjid, dan seterusnya. Jadi, diisi yang bermanfaat. Yang kedua, waktu senggang bisa digunakan untuk mencari tambahan, mencari uang tambahan, seperti fotografi, ya, bisa jadi profesional di fotografi, bercocok tanam, atau membuat kue. Ada satu contoh yang bisa saya kutip dari uh, Universitas Unair News, mahasiswa Fakultas Kesehatan FKM Universitas Airlangga, namanya Sinta Ainur Rahmawati. Dia membagikan pengalamannya berbisnis dalam acara Dinkopum Talk Show, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang pada Jumat tanggal 7 April tahun ini. Sinta bercerita mengenai bisnis penjualan hasil merunci yang ia lakukan saat waktu senggang. Namun ternyata kegiatan yang ia lakukan tersebut dapat menghasilkan uang. Nah, tadinya dia hanya untuk keperluan keluarga sama saudara-saudaranya. Dia belajar teknik dari teman, dari buku, dan lain sebagainya. Berikutnya dia ditanya sama temannya, kenapa tidak dijual saja, dijadikan bisnis. Nah, itulah yang dia masukkan, itulah yang dia jadikan sebagai tambahan. Ya, alhamdulillah, dari harga 5.000 hingga 25.000 dia jual. Nah, ini dilakukan karena meruncing menjadi salah satu kegiatan untuk mengisi waktu luang, tidak memiliki ekspektasi besar, dan tidak mengharapkan terlalu besar hasil penjualannya, namun setelah ia mengetahui kegiatannya dapat menghasilkan uang, ia mulai termotivasi untuk menjual lebih banyak, sehingga juga mengaku bahwa waktu berbisnis meluncur menjadi salah satu sarana melepas stres saat ia mengerjakan tugas kuliah. Jadi selain jualan, dia akhirnya dia merasakan bahwa itu menjadi pengurang stres satu kuliahnya. Nah, itulah pengalaman dari saudari Sinta ini yang ditulis oleh Tanjung Tani, editor Kathy Al-Mawalia. Muslimin dan muslimat itu telah contoh dari kegiatan waktu senggang yang menghasilkan uang. Lalu yang ketiga, waktu senggang dapat diisi dengan kegiatan untuk mempersiapkan masa depan, sukses masa depan. Sebagai contoh, berbagai macam kursus bahasa Inggris, kursus wirausaha, dan lain-lain. Lalu mendalami agama, menambah ilmu agama untuk menguatkan imannya, dan seterusnya. Banyak sekali yang bisa dilakukan. Saya ambil contoh Bapak kita, Bapak Pendidikan, Bapak Menteri Pendidikan, Bapak Nadiem Makarim, yang beliau dulu sukses sebagai pengusaha ojek online. Ya, kita semua sudah tahu lah. Sekarang betapa merajainya ojek online beliau dan berbagai macam servis yang bisa dilakukan, bahkan menjadi panutan bagi pengusaha-pengusaha atau perusahaan-perusahaan sejenis. Nah, kenapa saya bercerita demikian? Bisnis ini beliau yang mulai di Indonesia. Nah, beliau menggunakan waktu senggangnya untuk jalan-jalan dengan ojek, yang waktu itu ojek tradisional. Beliau mempelajari apa yang dilakukan, apa kekurangannya, apa yang harus disampaikan. Dan itu seringkali dilakukan untuk mempertajam daya niatnya, daya imajinasinya untuk mencari solusi
Nah, kita tahu semua beliau sekarang seperti apa. Itu dari waktu senggang. Banyak cerita sebetulnya yang bisa diketengahkan dari kesempatan waktu senggang ini. Semoga Bapak, Ibu, adik-adik, kakak-kakak mendapat inspirasi dari sajian singkat ini agar tidak tertipu seperti yang Rasulullah sampaikan. Maka kita tidak tertipu. Waktu senggang digunakan untuk judi, waktu senggang digunakan untuk minum minuman keras. Itu yang justru malah mengurangi pahala-pahala kita. Uang simpanan yang begitu lama dilakukan, puluhan tahun, gitu, menabung, habis ketika karena judi, karena keinginan atau karena ambisi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Akhirnya hilang semua. Nah, itulah yang disebut tertipu oleh Rasulullah SAW. Jazakumullah khairan. Kalau ada baiknya, semoga bisa bermanfaat. Kalau ada kurangnya, itu kesalahan saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.